Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Bioasik. Pada kesempatan ini, channel Bioasik ingin berbagi tentang sistem imunitas. Karena belakangan ini kita selalu mendengar istilah imunitas, meningkatkan daya tahan tubuh. Kita akan membahas sistem imunitas ini ya secara sederhana saja sesuai dengan pengetahuan anak-anak SMA. Anak-anakku sekalian, kita belajar tentang sistem imunitas ya. Nah, anakku sekalian dan sahabat pinter dimanapun berada, kita ingin membahas sistem imunitas secara sederhana. Nah, sistem imunitas itu sebenarnya adalah kemampuan tubuh untuk melindungi diri dari benda asing dari luar tubuh. Benda asing di sini bisa virus, bisa bakteri, yaitu kelompok makhluk hidup. Bisa juga bukan makhluk hidup atau molekul-molekul kimia organik atau makanan lah kita sebut ya. Makanya ada orang yang alergi udang, alergi albumin, putih telur. Nah itu bagaimana sih tubuh kita melindungi diri dari hal-hal yang bukan tubuhnya, artinya benda asing. Oke, kita lihat dulu ya pengetahuan ini sedikit saja. Ini alhamdulillah nih Esa Unggul Smart Creative Entrepreneur sudah membuat model tabel ini yang mudah kita pahami. Jadi sebenarnya sahabat pinter dimanapun berada dan anak-anakku sekalian, sistem imun itu adalah segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita yang mampu melawan benda asing. Nah, seandainya ada benda asing atau bakteri nempel di kulit, ya, itu kulit udah bisa membunuhnya. Nah, karena kulit kita punya apa? Keringat ya. Nah, berarti itu merupakan pertahanan secara fisik. Bagaimana kalau benda asing atau virus atau bakteri masuknya melewati hidung? Harusnya di hidung itu juga sudah ada bulu hidung, sudah ada cairan lendir. Kadang-kadang kita langsung bersin. Itu juga termasuk bagaimana tubuh melindungi dari benda asing. Begitu. Nah, tetapi walaupun tubuh itu dari luar sudah banyak pagarnya, bentengnya, bisa saja benda asing atau patogen kita sebut masuk ke dalam tubuh. Yang paling mudah mungkin saat kita luka. Ya, saat luka itu berarti terbukanya jendela atau pintu tubuh kita sehingga bakteri dan virus bisa masuk. Nah, sekarang kita sedang pandemi dengan virus corona. Virus corona ini berada pada dahak, bisa aja pada debu, bisa aja pada tangan kita karena memegang sembarangan, terus kita megang hidung atau terhirup ke hidung. Nah, virus ini tentu tidak bisa di-stop ya perjalanannya dengan adanya bulu hidung karena virus sangat kecil. Akhirnya virus ya bisa masuk ke dalam organ sistem pernapasan kita. Nah, kalau yang sudah masuk ke dalam tubuh, bagaimana ya tubuh kita memerangi virus atau benda asing tadi? Oke, nanti kita bahas selanjutnya ya. Jadi nanti ada yang komponen sistem imun tuh yang larut, ada yang bentuk sel, ada yang berada di humoral dan seluler.
Itu terlampau ilmiah ya, kita akan lebih sederhanakan. Jadi kita ceritanya sekarang bagaimana jika virus itu sudah masuk ke dalam tubuh. Oke, kita akan lihat. Nah, di dalam tubuh kita ada namanya sel darah putih. Leukosit ya. Ada yang bentuknya besar begini, ada granulanya, memiliki 3 inti namanya monosit. Ada yang memiliki inti besar sekali, ini namanya, maaf, tadi adalah neutrofil, yang kedua adalah monosit. Ini yang kecil, tapi intinya besar, sampai habis, mau habis ya. 2/3 dari sel itu intinya. Itu adalah limfosit. Nah, ini yang bergranula lagi, yang intinya bercabang 2. Ini adalah eosinofil, dan ini adalah basofil. Jadi, sel darah putih di dalam tubuh kita itu ada 5 jenis. Tentu fungsinya berbeda-beda. Ya, neutrofil, monosit, limfosit, eosinofil, basofil. Ini sel-sel inilah yang masuk kategori yang bisa mempertahankan tubuh dari serangan luar. Atau sel-sel ini atau sel darah putih ini merupakan kelompok komponen sistem imun tubuh manusia. Apa sih fungsi neutrofil? Nah, neutrofil itu mempagosit, makan bakteri atau virus. Jadi kalau tadi kita cerita bagaimana jika virus itu sudah masuk ke aliran darah kita karena tidak bisa dibendung secara fisik, secara kimia, dia langsung masuk. Nah, di dalam tubuh sudah siap. Ada yang namanya neutrofil. Dia akan makan si virus tadi atau bakteri tadi, dimakan. Nah, sekarang kalau kita bicara, ayo tingkatkan sistem imun tubuh. Ya, dengan cara apa? Makan makanan yang bergizi, olahraga, berjemur, tidur yang cukup. Nah, beberapa perilaku itu tentu hubungannya adalah dengan bisa tidak tubuh menyiapkan sel-sel darah putih ini dengan baik. Karena kalau sel-sel ini tidak dibentuk, karena sel-sel ini tidak selalu ada dalam tubuh kita, dia dibentuk oleh sumsum tulang kita. Jadi tulang kita ini di sumsum tulang, yaitu di daerah tulang belakang, punggung, atau juga di tangan kaki kan ada tuh tulang-tulang pipa. Nah, disitulah dibentuk sel-sel darah putih. Kapan membentuknya? Ya, membentuknya sebenarnya sesuai kebutuhan. Makanya kalau sakit, lihat sel darah putihnya. Oh, banyak basofil. Oh, itu alergi. Oh, ditemukan eosinofil. Oh, banyak neutrofil nih di dalam darah Anda. Berarti Anda terinfeksi dengan ini. Jadi ketahuan. Karena setiap sel punya umur dan punya fungsi tertentu. Oke, kita balik lagi ke apa fungsi neutrofil. Neutrofil adalah mempagosit bakteri atau virus. Yang kedua, monosit, menghancurkan, membersihkan sel-sel asing, mengangkat jaringan mati, membunuh sel kanker. Jadi sebenarnya neutrofil dan monosit ini pekerjaannya sama, makan. Caranya dengan menghancurkan itu makan. Tapi kalau neutrofil lebih kepada musuhnya langsung, ada bakteri langsung dia makan, ada virus langsung makan. Tapi kalau monosit lebih luas. Ada misalnya neutrofil. Neutrofil sudah makan virus atau bakteri. Ternyata dia kalah.
Nah, kan berserakan kan sampah neutropil ya dimakan oleh monosit, jadi dia membersihkan. Atau ada sel-sel tubuh yang sudah dimasuki virus, dimasuki bakteri, ya dimakan juga. Pokoknya dia pembersihan. Termasuk jaringan-jaringan mati dalam tubuh kita, ya akan dibersihkan. Termasuk ada sel-sel yang aneh. Sel-sel aneh, tidak ada intinya, di dalamnya ada virus, berkembang terus, monosit akan langsung memakan. Itu sel-sel kanker. Luar biasa ya. Seandainya tidak ada monosit, tubuh akan kanker di mana-mana. Tapi ya monosit inilah salah satu diantaranya pembersih alami yang mempertahankan tubuh tidak lebih bahaya gitu. Yang ketiga limfosit, penghasil antibodi dan bisa membuat sel memori serta melakukan pengamanan tubuh. Nah, jadi kalau di masa pandemi ini, sahabat pintar, kita selalu bicara tingkatkan daya tahan tubuh, ayo divaksin supaya kita dapat antibodi. Berarti siapa nih yang memegang peranan di dalam sistem imun tubuh kita? Yaitu limfosit. Jadi limfositlah yang akhirnya akan bekerja untuk membentuk antibodi. Nah, nanti dilihat ya video yang kemarin kenapa harus vaksin. Dan ternyata setelah divaksin dapat antibodi. Berarti setelah divaksin itu kita tidak langsung kuat untuk tidak dimasuki patogen kan? Bukan. Jadi patogen tetap bisa masuk, virus dan bakteri tetap bisa masuk. Cuman tubuh sudah punya antibodi begitu. Jadi kalau belum ada antibodi, ya tubuh berperang dulu dan bisa jadi yang kalah adalah tubuh kita gitu. Kita lanjut ya. Yang keempat eosinofil, penghasil zat kimia ribonuklease, histamin lipase sehingga dapat membunuh parasit besar dan ciri alergi. Jadi eosinofil ini unik ya. Warnanya ya eosin ya, kemerah-merahan. Terus punya intinya bercabang. Dia bisa menghasilkan zat-zat kimia tertentu. Jadi kalau di dalam tubuh itu yang masuk bukan virus, bukan bakteri, malahan apa? Yang lebih besar lagi, parasit besar, apa itu protozoa, itu lebih besar. Protozoa itu 300 kali dari bakteri besarnya. Mungkin 1 juta kali dari virus. Jadi protozoa besar. Atau apa? Cacing. Larva cacing. Larva cacing itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Contohnya larva cacing Wuchereria bancrofti atau larva cacing yang menyebabkan penyakit kaki gajah. Jadi dari nyamuk. Kalau protozoa contohnya dari nyamuk yang menyebabkan demam malaria, ya. Itu kan protozoa yang dibawa oleh nyamuk itu, Plasmodium. Nah, parasit-parasit besar itu tidak bisa ditelan oleh neutropil. Oleh monosit juga tidak bisa ditelan, lebih besar. Mungkin neutropilnya itu ukuran misalnya ya 10 mikron misalnya. Kalau parasitnya bisa 1000 mikron, pasti terlampau besar. Nah, ada yang bertugas khusus yaitu eosinofil. Tentu eosinofil pun tidak menelan, tapi mendekati, membuat lubang, dilubangi si parasit besar itu, lalu disemprotkan zat-zat kimia ribonuklease, histamin dan sebagainya. Akhirnya mati kan parasitnya. Nah, karena dia punya kemampuan menghasilkan histamin lipase, jadi kalau eosinofil sudah mulai bekerja, tubuh tuh mulai kelihatan radang, kayak alergi begitu. Karena kalau histamin sudah dikeluarkan, itu tubuh mulai membuat alarm, ada tanda-tanda ya kayak gatal, bengkak segala macam. Padahal mungkin belum tentu zat-zat itu berbahaya gitu.
Tapi sebagian orang memang ada yang alergi terhadap zat-zat tertentu ya. Nah, basofil menanggapi respon peradangan, menghasilkan histamin dan memunculkan alergi. Jadi yang spesifik gitu kan, yang fungsinya khusus banget ya basofil. Karena basofil itu lebih kepada menghasilkan histamin. Sebenarnya histamin juga sebenarnya zat kimia alarm ya, bahwa ada zat-zat asing nih ya, zat-zat asing misalnya albumin, putih telur, misalnya spora jamur atau spora apa, ini menyebabkan tubuh tuh aneh, ini siapa nih zat asing buat kita, basofil yang aktif waktu itu. Nah, dia akan menghasilkan histamin dan muncullah gatal, alergi, bengkak ya. Bagi yang asma, menjadi kambuh asmanya gitu. Nah, sekarang bagaimana ya mekanisme pembentukan antibodi? Jadi ada virus, ada monosit, jadi fungsi neutrofil memakan virus. Lalu ada limfosit itu pemantau, melihat, neutrofil sudah makan virus nih gitu. Jadi apa yang harus dia lakukan? Gitu. Nah, begitu kan? Dilihat. Nah, baru dibentuk antibodi. Jadi antibodi itu dibentuk oleh limfosit setelah limfosit dapat presentasi, dapat kabar bahwa ada musuh yang sudah saya hancurkan dan inilah datanya, begitu. Makanya limfosit punya pekerjaan membuat sel memori, jadi dia tahu nanti kalau ada virus corona lagi dia udah tahu gitu, dan sudah membuat antibodi gitu ya. Nah, sekarang kita kan sedang divaksin nih pada umumnya. Nah, vaksin ini ada yang 14 hari, ada yang 28 hari mungkin proses pembentukan antibodinya gitu. Nah, ini mekanismenya agak sedikit berat ya, tapi paling tidak untuk anak-anak harus paham anak-anak. Nah, ini virusnya sudah dimakan oleh neutrofil, lalu datanglah limfosit T. Nah, dia mempresentasikan limfosit T, terus memberitahukan lagi ke limfosit B. Lalu limfosit B membuat dokumentasi sel memori, jadi sel yang masih mengingat, kapanpun dia ingat kalau ada virus itu. Dan sel lain membentuk antibodi. Begitu ya. Ada lagi sel T bisa ke sel pembunuh, bisa ke makrofag. Kalau sel ini harus setelah dia itu memakan, kan di dalam tubuhnya bisa jadi masih ada zat-zat yang berbahaya ya, dibunuh langsung. Tapi informasi sudah diberikan. Jadi dia sudah berjasa memberikan informasi, tapi endingnya dibunuh karena di dalam sel ini ada musuh, begitu. Luar biasa ya mekanisme pertahanan tubuh manusia. Macam limfosit dan fungsi. Nah, sekarang kita lebih detail ke limfosit aja ya anak-anak, karena limfosit ini kita sedang fokus bicara antibodi. Supaya kalian paham fungsi vaksin, virus yang mati, terus ditanggapi oleh neutrofil, ada limfosit, dan limfosit menjelaskan tadi kan, presentasi sampai dibentuknya sel memori dan antibodi. Nah, sekarang kita lihat macam-macam limfosit. Ada limfosit B, berfungsi membuat antibodi untuk melawan bakteri, virus, dan racun. Racun di sini zat-zat asing apa sajalah. Oke, misalnya yang tadi ya, albumin pun bisa jadi racun bagi tubuh. Racun dalam arti membuat alergi, tapi tentu khusus untuk orang-orang tertentu. Atau memang racun beneran. Jadi, ada limfosit B yang dia bertugasnya akhir sebenarnya. Membuat dokumentasi, mengingat kembali, jadi sel memori ya, dan langsung membuat antibodi, senjata untuk menghancurkan musuh.
Nah, ada limfosit T. Kenapa ya limfosit itu kok ada B, ada T? Ini dibedakan berdasarkan pembuatannya atau produksinya. Kalau mobil kan ada Honda, ada Yamaha, sama-sama mobil. Ini juga sama ya. Ini limfosit B diproduksi di bone atau tulang, ya, sumsum tulang. Kalau limfosit T tentu ini diproduksi oleh organ timus, organ yang memang bertanggung jawab untuk mempertahankan daya tahan tubuh kita. Oke, mohon maaf ini ada masalah listriknya nih. Oke, kita lanjutkan ya anakku sekalian. Mohon maaf ya. Sel T bertugas melepaskan protein yang disebut sitokin untuk membantu mengarahkan respon sel darah putih lainnya. Jadi kalau sebuah benda asing atau bakteri atau virus ditelan oleh neutrofil, datang sel T. Sel T tahu tuh, tadi kan dipresentasikan ya. Nah, tadi dipresentasikan. Nah, setelah sel T tahu, dia hebat nih. Dia memberikan pengumuman ke seluruh tubuh dengan mengeluarkan sitokin. Dengan sitokin semacam protein ya, yang dihasilkan di mana-mana tentu akan menyebabkan sel darah putih yang tadinya masih leha-leha, masih berada di istilahnya di tempat-tempat apa ya, kalau istilahnya polisi itu markas-markas, datang semua ke tempat terjadinya infeksi atau luka begitu. Sel T sitotoksik juga dikenal sebagai sel T pembunuh alami, mampu melepaskan molekul yang membunuh virus dan benda asing lainnya. Jadi sel T ini tadi tugasnya apa? Memberitahukan kepada tubuh dengan menghasilkan sitokin, lalu datang semua yang memang punya kemampuan untuk berperang, diantaranya neutrofil, ada monosit, begitu. Tapi juga bisa datang sel T sitotoksik. Nah, sel T sitotoksik itu tugasnya membunuh nanti. Jadi kalau neutrofil sudah menelan, dia juga sudah ngasih tahu, dan sel T sudah memberitahukan ke sel B, bikinlah senjata antibodi, bikinlah sel memori. Nah, sel neutrofilnya nanti dibunuh akhirnya. Karena sel neutrofil yang di dalamnya sudah ada musuh itu, ya udah berarti harus dibunuh, dihancurkan. Gitu. Sel T memori akan muncul setelah tubuh memerangi infeksi. Ini berguna agar tubuh dapat lebih mudah saat menghadapi infeksi sejenis di kemudian hari. Jadi sel T pun membuat sel T memori. Jadi yang membuat sel T memori sel limfosit B. Bisa membuat sel memori, bisa membuat antibodi, sedangkan sel T sendiri, limfosit T bisa membuat sel memori. Sel T regulator dikenal sebagai sel T penekan, bertugas membantu untuk mengatur sel T lain untuk mencegah menyerang sel tubuh sendiri. Jadi memang mekanisme di dalam tubuh kita itu luar biasa sistematik. Jadi kalau sel T sitotoksik lagi memakan, lagi membunuh gitu sel-sel yang sudah tercemar, terinfeksi, ya, wah ini sel membahayakan nih, langsung dibunuh. Nah, bisa jadi dia terlampau aktif atau salah bunuh. Sel T regulator lah yang harus terus memantau dan memberitahu. Sudah selesai tugas kita, tidak boleh lagi membunuh begitu. Jadi dia istirahat tuh sel T sitotoksik. Jadi kalau sel T regulatornya tidak berfungsi, kira-kira bagaimana ya anakku sekalian? Berarti akan terjadi pembunuhan terus-menerus. Kalau sel T regulatornya kurang aktif atau bahkan mungkin lagi ada masalah, tidak bekerja dengan baik. Nah, tubuh jadi mengalami apa ya namanya itu yang disebut dengan autoimun. Tubuh mengalami penyakit yang sel-sel tubuhnya sendiri dibunuh oleh temannya sendiri karena tidak mengenali dia. Jadi tugasnya bunuh. Karena sel T regulator tidak memberikan apa ya
kata-kata stop lah begitu istilahnya. Nah, sekarang mekanisme killer cell. Mekanisme killer cell itu ya diantaranya tadi sel sitotoksik, bagaimana dia bekerja. Nah, ini kan ada sel yang sudah mempagosit. Nah, setelah mempagosit, zat-zat atau bakteri komponennya yang sudah dihancurkan oleh bagian dari pagosit tadi, yaitu lisosom ya, di dalam sel itu ada lisosom yang punya enzim penghancur. Nanti zat-zat asing atau istilah zat-zat sampah itu akan keluar dengan sendirinya nih warna-warna merah ini. Jadi sel-sel yang sudah menelan benda asing dengan sendirinya akan kelihatan oleh sel-sel lain karena dia memperlihatkan atau membuang sampah organ lain begitu. Nah, pada saat dia tampak membuang organ atau fragmen dari antigen, kan kelihatan tuh sama sel T. Ini namanya disebut mempresentasikan. Nanti reseptornya menempel, membaca begitu. Ya, setelah dibaca, lalu sel T ini harus pergi kemana? Ke sel B tadi ya, ke sel B memberitahu, harus mengingat nih, dokumentasikan. Juga harus kemana? Harus membuat antibodi. Atau dia beritahukan lagi dengan mengeluarkan sitokin. Nah, dia mengeluarkan sitokin, terus diriliskan atau diedarkan kemana-mana, sehingga sel-sel darah putih yang berleha-leha lagi tidak bekerja pada datang karena itu alarm ada infeksi, sehingga kuman atau bakteri zat asing yang masih berkeliaran tidak dimakan ya akan dimakan oleh sel-sel darah putih yang baru datang tentunya. Nah, bagaimana kalau setelah ini selesai kan harus dibunuh ya. Nah, jadi anggap ini sel terinfeksi, ini antigennya tadi kelihatan. Oh, ini udah selnya udah terinfeksi nih, udah kelihatan antigen. Ya, setelah sel T tadi memberitahukan langsung datanglah sel sitotoksik langsung. Ya, membuat lubang. Jadi, oh ini benar nih. Ternyata sel ini sudah terinfeksi. Tidak diselamatkan, tidak diobati. Pokoknya udah sel ini udah terinfeksi, jadi udah tahu, udah yakin banget, udah langsung dikasih zat penghancur dengan membuat lubang, ya. Nah, sel yang terinfeksi dengan sendirinya akan hancur, gitu. Terus dia akan apoptosis, mati, jaringan mati. Oke, anak-anakku sekalian, sederhana sebenarnya ya. Mudah-mudahan kalian paham dan terus disimak. Kita lihat ya. Nah, ini bagaimana sel darah putih bekerja nih. Ini ada di dalam pembuluh darah kita. Nah, ini sel darah merah putih, sel darah merah, mohon maaf, yang atau eritrosit ya. Nah, sel darah putih itu sebenarnya ada di jaringan limpa. Ini dia bisa masuk di pembuluh darah. Dia masuk ke dalam pembuluh darah. Tuh, baru dia bergerak di dalam pembuluh darah kita. Nah, lihat nanti bagaimana dia mempagosit ya. Nah, dia memiliki ini. Ini berarti yang intinya 3 apa tuh? Neutropil ya. Neutropil itu memang jumlahnya paling banyak di dalam tubuh kita, di dalam sistem tubuh kita, 80% dari sel darah putih. Nah, ini sudah ada sitokin nih yang hijau-hijau nih. Berarti sel darah putih ini terpanggil. Ada infeksi. Siapa ya tadi yang membuat sitokin itu sel T helper ya. Sel T ya. Nah, ini sel darah putih itu lihat dia seperti lagi menyedot apa nih? Menyedot. Tuh, dia amoeboid kan bergeraknya. Tuh, kuman-kuman bakteri. Nah, di pagosit ditelan tuh lihat. Luar biasa sel darah putih ini pekerjaannya ya. Nah, bukan satu, banyak sel darah putihnya itu ya. Tuh, bakteri yang dimakan tuh banyak banget oleh satu sel darah putih. Nah, setelah sel darah putih memakan, nanti masukkan ke dalam vakuolanya, lalu ke dalam organ
kecil yang bisa menghancurkan, namanya lisosom. Nanti setelah hancur, baru dia presentasikan, ya presentasikan kemana tadi? Ada sel T lah yang akan menjelaskan ke sel B. Nah, dia menghasilkan apa tuh? Menghasilkan fragmen dari antigen. Jadi dia mempresentasikan, jadi dia istilahnya membuang sisa organ dari makhluk hidup yang tadi sudah dia telan gitu. Oke, anakku sekalian, mudah dipahami ya sebenarnya. Jadi kalau kita bicara apa itu sistem imun tubuh, ya pasti adalah proses pertahanan tubuh terhadap benda asing. Apa saja? Ya banyak ya. Di antaranya memang sel darah putih. Tetapi sel darah putih tidak berdiri sendiri tentunya ya. Pada saat bakteri dan virus masuk itu dia harus melalui fisik kulit. Kan kulitnya nggak luka nggak ada masalah. Hidungnya tidak menghirup virus ya nggak masalah. Jadi ini aman. Ya kalau bakteri masuk ke hidung masih bisa tuh dengan cairan hidung, dengan bulu hidung. Tapi kalau virus lebih kecil ya dia akan masuk ke dalam bagian organ dalam kita. Nah, di situ sudah ada sel darah putih yang siap untuk melawan gitu ya. Mekanismenya tadi sudah. Oke, anakku sekalian, mudah-mudahan dipahami materi yang sangat sederhana ini dan mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kalian bisa menjaga kesehatan dengan meningkatkan daya tahan tubuh, sistem imunitas. Caranya apa tadi? Olahraga, berjemur, makan yang bergizi, cukup tidur, ya. Keempat pekerjaan ini akan membuat sel darah putih yang harus berjaga-jaga dibentuk, diproduksi oleh apa tadi? Sumsum tulang kita dan sel timus. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Maafkan atas segala kekurangan dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.